Salam Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pada kesempatan ini saya mencoba ingin sedikit berinteraksi melalui channel YouTube saya, Kang Suruwangi, supaya bisa sedikit sharing mengenai dunia energi yang selama ini selalu identik dengan ranah perklinikan. Apakah benar demikian? Ataukah ini kesalahan persepsi dari teman-teman yang memang berkecimpung di dunia supranatural dan metafisika itu sendiri? Dunia energi adalah salah satu bagian dari materi metafisika yang bertujuan untuk mengenalkan seseorang kepada bagaimana mengolah energi yang masuk dalam diri kita, baik itu asupan yang masuk secara internal, makanan minuman, maupun udara, juga induksi dari eksternal, cahaya, frekuensi, vibrasi, kemudian banyak hal lainnya. Nah, dari sini sebenarnya ada salah kaprah bahwa dunia energi selalu berhubungan dengan hal-hal yang klinik. Padahal kalau kita mau mendalami lebih lanjut, dunia energi mengenal adanya eksistensi yang berbau non-logis, entah itu dari kegaiban dan sebagainya. Tetapi ada juga kita yang intensif hanya mempelajari tentang energi itu sendiri bagi kebutuhan kita sebagai praktisi, yang kemudian energi tersebut bisa diolah sebagai tenaga untuk penyembuhan maupun berbagai metode yang lain untuk tujuan-tujuan khusus. Nah, energi itu sendiri merupakan bentuk yang jamak dalam hal ini, bisa diterapkan untuk banyak hal. Ya, kita banyak mendengar bahwa orang belajar energi hanya untuk penyembuhan, hanya untuk menolong orang. Padahal sebelum melangkah ke situ, ada baiknya Anda belajar energi untuk menolong diri sendiri, menempatkan energi itu agar kita manfaat dan memanfaatkannya untuk kebutuhan kita sebagai makhluk energi juga. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mengenal adanya aura, yaitu ya mungkin teman-teman sudah tahu bahwa aura adalah sesuatu kekuatan cahaya yang muncul dari manusia, bahkan benda mati sekalipun. Rata-rata semua benda memiliki aura. Nah, tetapi belum tentu memiliki energi yang cukup untuk membuat aura itu kuat. Nah, di sini aura merupakan tolak ukur sebenarnya. Kita bisa menyebutkan bahwa aura merupakan salah satu cara untuk kita melihat bagaimana energi seseorang, suatu benda atau suatu lokasi itu baik atau buruk, pancaran auranya kuat atau tidak. Jadi sebenarnya aura ini sudah sangat-sangat sering dibahas dan notabene sudah bukan rahasia publik, tetapi banyak yang masih salah kaprah mengenal tentang aura ini sendiri. Yang terjadi adalah bahwa aura ini hanya untuk mengetahui warna dan arti, kemudian sekedar itu saja. Tetapi bagi Anda yang mulai terjun dalam praktisi energi, aura dapat menjadi salah satu pemahaman bagaimana energi yang Anda latih menghasilkan pola tertentu. Jadi
Aura juga menjadi satu pertimbangan untuk melihat apakah Anda sudah melakukan olah energi secara sengaja, maksudnya dilatih secara intensif dan secara khusus, maupun melakukan pola hidup yang energetik, hidup sehat, konsumsi makanan yang baik dan sebagainya, termasuk olahraga. Nah, aura juga melekat pada makhluk hidup yang lain, hewan, tumbuhan, bahkan beberapa benda mati pun memiliki aura. Beberapa riset menunjukkan bahwa aura dimiliki oleh semua benda yang ada di bumi ini, karena saya belum sampai ke planet-planet lain, jadi saya belum bisa bicara banyak. Nah, ini yang menarik, baik dilatih secara intensif maupun tidak, ya, itu khususnya untuk makhluk hidup. Yang tidak dilatih secara intensif tetapi pola hidupnya baik tentu memiliki aura yang baik, pancarannya juga baik, kemudian warnanya juga cenderung lebih cerah daripada yang tidak melakukan pola hidup sehat maupun melakukan tindakan-tindakan yang mendukung untuk pemancaran energi dari orang tersebut. Nah, jadi ada klasifikasi. Aura tidak harus dilatih secara khusus. Energi pun sebenarnya tidak harus dilatih secara khusus dalam ranah dunia energi, ya. Tetapi bagaimana kita hidup dengan baik, hidup dengan pola yang sehat, kemudian olahraga yang cukup, supaya tubuh energi kita mendapatkan asupan yang memadai. Nah, disinilah tolak ukur dasar sebagai praktisi energi untuk memahami ini secara keseluruhan. Tidak harus Anda duduk sila meditasi, tidak harus Anda melakukan tarik napas, buang napas secara hitungan tertentu, enggak. Yang penting satu, Anda hidup dengan mental yang sehat, kemudian asupan internal maupun eksternal yang baik, lingkungan yang seminim mungkin tidak terinduksi oleh radiasi. Itu ingat, Anda sekarang dunia kita dunia teknologi yang gadget aja sudah melekat dalam hidup kita, itu juga berpengaruh. Kemudian selain itu, istirahat yang cukup, minum air putih, dan pola hiduplah yang menjadikan Anda memiliki energi yang baik. Nah, bedanya dengan praktisi yang memang sengaja secara intensif melatih, berarti energi yang dilatih bisa digunakan lebih baik, ya. Karena ranahnya ini orang selalu berpandangan, wah itu klenik, wah itu tidak bisa dilogikakan. Salah besar, bahwa segala sesuatu itu sebenarnya kalau kita amati dengan baik, diteliti lebih lanjut, karena memang sebenarnya karena penelitian seperti itu lebih ke nantinya ke arah komersil. Kita lihat sendiri banyak media-media energetik yang menjadinya komersil dan dijual dengan nilai yang fantastis. Tetapi kita bisa melatih itu sendiri, dan ada nilai lebih bagi Anda yang melatih diri untuk hidup secara energetik. Nah, kami menyajikan banyak sekali panduan-panduan. Kita bisa lihat di internet. Kita sendiri juga ada dalam pelatihan Semareiki, bahwa Anda bisa memiliki poin-poin tertentu untuk mendapatkan hasil yang baik dengan pelatihan tertentu. Silahkan nanti bisa lihat di biografi kami. Kami ada 2 link, satu khusus saya untuk edukasi dalam dunia energetik, yang kedua adalah teknik pelatihan di Semareiki. Nanti Anda bisa melihat untuk bergabung bersama kami, karena kami juga membuka pelatihan secara terbuka melalui online maupun tatap muka langsung. Energi yang dilatih dengan sendiri akan menghasilkan pola yang lebih baik yang bisa dimanfaatkan, kemudian hasilnya pun Anda bisa nikmati untuk banyak hal. Nah, tergantung pilihannya pada Anda, apakah Anda hanya bergantung pada pola hidup sehat dengan
segala aktivitas Anda, ataukah Anda menyiapkan waktu untuk melatih diri menjadi seorang praktikan energi, supaya ketika Anda membutuhkan energi yang Anda kumpulkan bisa Anda manfaatkan, dan pengetahuan energetik itu bisa menjadi alat bantu dalam tanda petik untuk berbagai hal, untuk tujuan-tujuan Anda. Sekian dari saya sebagai opening mengenai dunia energi. Memang belum merujuk pada satu fase bahasan. Apabila Anda menonton ini, jangan lupa subscribe dan terus ikuti edukasi dunia energi dari saya, Kang Suluwangi. Salam Rahayu, sampai ketemu lagi.